Atau di bawah dulu, sakit kepala saya kalau diskusi dengan kamu. Kamu selalu menggunakan. Kamu seharusnya udah kena kamu pasal kamu. Barang siapa dengan menggunakan nama palsu, nah keterangan palsu itu masuk itu. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Ibil. Silakan Ibil. Halo Ibil, apakah Anda Muslim atau Kristen? Oke, terpental dia ya. Kita kasih naik ada Ashi Sharawi. Ashi Sharawi. Oh, malah Wet. Halo Wet. Halo. Ya, Islam atau Kristen Bang? Islam Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Apa yang mau Anda bantah? Atau jangan-jangan Anda malah setuju? Silakan. Gini Bang, saya ada mau tanya sama Bang. Oke, tapi kalau bisa Bang, jangan kameranya itu balik ke sini Bang, biar jangan kena matahari. Gitu ya, silakan. Oke Bang. Silakan. Jadi saya mau tanya sama Bang, itu Abang bilang tadi kan itu Isa itu kan bukan Tuhan, Abang bilangnya bukan. Itu Tuhan Abang siapa Bang? Isa bukan Tuhan, maksudnya gimana? Isa bukan Yesus, begitu Bang maksudnya. Ya sekarang kan kami kan kalau Muhammad itu kan bukan Tuhan, tapi utusan dari Allah. Muhammad bukan Tuhan. Kalau kata Tuhan yang Anda maksud di situ Allah, betul. Tetapi kalau Muhammad itu Rob, artinya Muhammad itu Tuhan, itu sudah diakui oleh para pendebat-pendebat Muslim. Jadi Muhammad itu memang Rob kalian. Yang kepadanya kalian mengikut, yang kepadanya kalian taat, patuh, tunduk. Begitu Bang. Tapi kan Abang bilang tadi kan sama siapa tadi yang Abang debat tadi, Abang bilang kan kami menuhankan Nabi Muhammad. Tapi betul, kalau kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob, sebagai Tuhan kalian yang kepadanya kalian ikuti, taat, takluk, tunduk kepadanya. Abang paham enggak dari arti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Baik, baik. Saya ini dulu Bang ya. Gini, biar kita fokus dulu Bang. Ya. Ada seseorang bernama Budi. Budi ini bukan Muslim, Budi bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Budi, dia menuhankan hawa nafsunya. Ya. Oke, menurut Anda siapa Tuhannya Budi ini? Macam mana Bang? Makanya Bang, konsentrasi ya Bang ya. Dengar perkataan saya. Bang ya, coba Bang ya dengar. Nah, sekarang nih saya tanya sama Abang ya, Bang. Bang, gini Bang, fokus. Bang. Kalau Abang nggak fokus, kita nggak bisa diskusi Bang. Fokus ya, fokus. Ada orang bernama Budi. Si Budi bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Dia adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia menuhankan hawa nafsunya. Menurut Anda, siapa Tuhannya Budi ini? Tunggu Bang, ini sinyal ngelek Bang, nggak jelas. Tiba-tiba sinyal ngelek. Gimana Bang? Coba ulang. Ini ulang-ulang terus nih teman-teman. Kasih dulu saya energi nih teman-teman. Kalian pikir saya nggak capek apa? Coba dengarkan ya, dengarkan. Ada seseorang ini namanya Budi. Sinyal nggak jelas Bang. Ayo. Oke, ada seseorang bernama Budi. Iya. Budi ini dia bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Dia menuhankan hawa nafsunya. Dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Menurut Anda, siapa Tuhannya dia? Allah, Yesus, Sang Buddha, atau siapa Tuhannya dia menurut Anda? Ya, hawa nafsunya lah Tuhannya. Hawa nafsunya. Oke. Kenapa dia disebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Karena dia mengikuti, dia menuruti,
dia mementingkan, dia dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut. Setuju? Ya, anggaplah setuju sekarang Bang. Yang saya tanya kan Abang tahu dah arti dari mengucap 2 kalimat syahadat? Jangan ke situ dulu, Bang. Iya, sekarang Saya kan Abang ini tadi ingin kan membuktikan menurut Jangan, ajaran Abang, agama Anda bahwa dengar Muhammad dulu. itu adalah Tuhanmu. Coba dengar dulu. Anda setuju atau tidak? Dia disebut menuhankan hawa nafsunya karena dia mengutamakan hawa nafsunya. Dia mementingkan hawa nafsunya. Dia lebih dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia tahluk kepada hawa nafsunya tersebut. Setuju? Setuju. Oke, pertanyaan saya kepada Anda. Anda. Ya. Sebagai seorang Kristen yang sejati, kami harus berbuat seperti itu kepada Yesus. Kami harus lebih mengutamakan Yesus. Kami harus tahluk, tunduk, patuh kepada Yesus. Kami harus menjadikan dia sebagai yang memerintah, mengendalikan kami. Pertanyaan, itulah makanya kami menuhankan Yesus. Disebut Yesus menjadi Tuhan kami. Sekarang, Anda sebagai Muslim, wajib nggak Anda berbuat seperti itu kepada Muhammad? Wajib, Bang. Itu makanya kau menuhankan Muhammad. Bukan menuhan, Bang. Abang paham arti dari Abang paham dah arti dari mengucap sekarang 2 gini, kalimat biar syahadat. nggak debat kusir. Gini. Kalau orang menjadikan hawa nafsunya sebagai sosok yang mengendalikan, sosok yang mengontrol, sosok yang membuat dia itu tahluk, berarti hawa nafsunya itu jadi Tuhannya. Setuju? Sekarang apa balik-balik dengan hawa nafsu masalah ada Tuhan? Iya, karena kamu itu berstandar ganda. Yang saya tanya, Abang kan megang dengan agama Abang lah. Coba gini aja dah. Kami ini kan dengan agama kami. Sebagai Muslim, dengan omongan Abang kepada siapa? Dengan omongan saya pula. Sebagai seorang Muslim, kepada siapa Anda harus taat, patuh, tunduk? Kita Bang, dengar Bang ya. Coba Abang dengar omongan saya dulu Bang ya. Ini kan Abang ngomong-ngomong enggak dapat orang yang naik dia mau ngomong, Abang terus jangan ngoceh. Silakan. Dalam agama kami Bang, mengucap 2 kalimat syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paham Bang? Nabi itu Bang utusan Allah Bang. Allah itu kalau dalam agama kami tidak kelihatan. Anda ini tidak paham dengan yang saya maksudkan Bang. Saya itu tidak bilang bahwa Muhammad itu adalah Allah Bang. Saya tidak pernah bilang bahwa Muhammad itu Allah. Yang saya bilang Muhammad itu kalian tuhankan seperti orang menuhankan hawa nafsunya. Gini, dengerin saya. Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsunya? Nggak ada orang yang menuhankan itu Bang. Nggak ada orang menuhankan hawa nafsunya? Ada, mungkin Abang lah yang menuhankan. Nggak ada tuh nggak ada. Coba jelas dulu. Nggak ada. Mungkin kalau ada mungkin Edis lah mungkin yang ada. Mungkin Edis lah yang ada. Pertanyaan saya bukan siapa Bang. Ada atau tidak orang yang menuhankan hawa nafsu? Nggak ada Bang. Baik, saya tunjukkan kepadamu satu ayat di dalam Quran. Memang mereka ini nggak ngerti Qurannya. Pantesan Anda ini. Nih, saya tunjukkan. Anda bilang tidak ada. Berarti Anda ini tidak pernah membaca Al-Quran. Baik. Saya tampilkan kepadamu suatu ayat di dalam Quran. Saya balikin ya Bang ya. Oke. Kelihatan Bang? Ini namanya Quran surat Al-Jathiyah nomor 23, betul? Ya. Oke. Di sini dikatakan apa? Coba Anda baca. Bersuara Bang bacanya. Bacanya bersuara, jangan bisik-bisik begitu. Yuk coba. Maka Abang baca sendiri ya Bang.
Pantesan kurang cuman paham saya yang baca. tahu isi Quran. Anda suruh baca tidak mau. Saya bacakan nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Enggak ada, Bang. Berarti ayat ini bohong. Bukan bohong, Bang. Ini loh, coba. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Artinya menurut Al-Quran ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ada manusia-manusia tertentu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apakah hawa nafsunya adalah Allah? Tentu tidak. Makanya Anda ini salah paham. Saya berkata Muhammad itu Tuhan bukan artinya Muhammad itu Allah. Kalian jadikan Muhammad itu sebagai, nah kabur dia kan, lari dia. Memang berat ngomong sama mereka ini. Ini loh sudah jelas-jelas ini loh. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya apa maksudnya menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan? Makanya hati-hati. Banyak orang tidak sadar sudah menuhankan hawa nafsunya. Banyak orang sudah tidak sadar menuhankan manusia. Karena apa? Karena kalian memperlakukan manusia tersebut sehingga manusia tersebut mengontrol, mengendalikan hidupmu. Makanya kurang-kurangin membenturkan kepala ke lantai biar cepat nangkep yang saya maksud. Susah amat memahami kalimat-kalimat yang sederhana. Ya, silakan. Kalau kalian tidak memiliki ilmu sama sekali, tolong berhentilah kalian itu mendebat. Belajar dulu. Yes. Ya, Abu Hanifah, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, sebentar. Pakai baju dulu. Ini jangan dikik ya, seperti sebelum-sebelumnya. Kamu selalu panik menghadapi Abu Hanifah soalnya. Oke, Abu Hanifah, sambil kamu pakai baju nih. Sambil kamu pakai baju. Udah. Betul atau tidak, ada manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Itu harus dipahami dengan makna yang Coba benar. kamu duduk dulu, Jadi, duduk dulu kau yang bagus. Tunjukkan adabmu, diskusi yang baik. Karena debater yang paling ditakuti elit inilah orangnya. Selalu dikik ketika berhadapan dengan ini orang. Oke, Abu Hanifah, saya tanya. Kita buktikan, bentar lagi pasti dikik nih. Ketika kalah pasti aku dikik, cari alasan lah. Adakah orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Berbicara orang menuhankan hawa nafsu, menuhankan di sini kita harus melihat apa yang dimaksud dengan menuhankan. Paham nggak Anda? Apa yang dimaksud dengan menuhankan hawa nafsu di sini? Menjadikan hawa nafsunya tersebut menjadi sosok yang berotoritas atas dia, mengendalikan hidup dia, berkuasa atasnya, sehingga dirinya dikontrol dan dikendalikan, ditaklukkan oleh hawa nafsunya tersebut, sehingga dia mengikuti apa kemauan daripada hawa nafsunya tersebut. Silakan kalau penjelasan saya salah bantah. Orang yang menuhankan hawa nafsu. Sebentar, tenang dulu. Penjelasan saya salah atau mau membantah? Setuju atau mau membantah? Salah. Gimana orang menuhankan hawa nafsu itu? Dia berbuat apa kepada hawa nafsunya? Orang menuhankan hawa nafsu itu adalah orang yang mengedepankan hawa nafsu. Bukan berarti dia menyembah hawa nafsunya. Tidak, dia tidak dalam kategori menyembah. Bukan. Saya juga tidak bilang begitu, Peang. Yang saya katakan adalah orang yang menuhankan hawa nafsu
adalah orang yang membuat hawa nafsu tersebut berotoritas atas dirinya. Hawa nafsu tersebut menaklukkan dia, menundukkan dia, sehingga dia mengikuti apapun kata hawa nafsu tersebut. Betul sekali. Ya itu tadi Anda bilang tidak setuju, sekarang betul. Iya, begini, kan ada contohnya. Betulnya di mana? Jangan bicara contoh dulu, jangan bicara contoh. Jangan takut, jadi tenang, tenang. Abu Hanifah, tenang, tenang. Kita mau diskusi dengan baik. Kita mau diskusi dengan baik. Ya, siap. Jangan diklik, jangan mencari alasan. Baik. Karena sekarang begini, sekarang begini. Itu kamu. Anda berarti sudah setuju dengan saya ya? Oke, menuhankan hawa nafsu artinya mengedepankan hawa nafsunya. Contoh, seperti orang-orang Kristen menduga Yesus Tuhan. Jangan ke sana dulu, jangan ke sana dulu. Tenang, jangan ke sana dulu. Jangan kasih contoh dulu, tenang. Artinya orang-orang tersebut, tenang. Orang-orang tersebut memperlakukan hawa nafsu tersebut sebagai satu sosok atau sebagai sesuatu yang mengendalikan dia, mengontrol hidupnya, menguasai dia, sehingga dia menuruti semua hawa nafsunya tersebut. Setuju ya? Itu definisinya dari mana? Tuh Edis tuh dapatkan. Tadi kau bilang setuju, sekarang nggak setuju. Gimana ini? Ya, gini. Masalahnya kamu bilang mengontrol dirinya. Seolah-olah kalau mengontrol dirinya, para rasul-rasul itu adalah hawa nafsunya. Seperti contoh Yesus misalkan. Tenang dulu, jangan dulu ke sana, nanti jauh-jauh pembicaraan kita. Biar kita nggak ini loh. Kita fokus dulu kepada pengertiannya dulu. Jangan cari alasan kalau takut ke sana. Ini lawan yang berat bagimu, Edis. Kamu salah pilih lawan malam ini. Ini baik, sekarang begini. Malam ini adalah malam yang mana kamu mengutuk dirimu. Pertanyaan saya begini, Abu. Begini. Oke. Ya. Kalau ada orang mengikuti setan, menjalankan apapun perintah setan, dia dikuasai, dikendalikan, takluk kepada perintah-perintah setan. Berarti dia telah menjadikan setan itu sebagai Tuhannya enggak? Dia telah menjadikan setannya bukan sebagai Tuhannya. Dia sudah mengikuti hawa nafsunya. Ya, dia menuhankan setan enggak? Ya tidak. Oke, berarti dia menuhankan siapa? Buktinya dia tidak menyembah setan. Tenang, dia menuhankan siapa berarti? Orang yang mengikuti perintah-perintah setan, menjalankan apa yang diperintahkan setan, berarti Tuhannya adalah Allah. Setuju? Loh, belum tentu. Kalau orang ini Kristen gimana? Ini Anda ini. Pusing Anda ini. Coba. Kalau begitu menurut Al-Quran siapa Tuhannya dia? Tergantung agamanya. Misalkan orang Kristen yang mengikuti. Ya tidur kau di bawah sana. Ya tidur kau di bawah sana. Ngapain kau diskusi sama saya? Udah jelas-jelas dia mengikuti setan. Menjalankan perintah setan. Hidupnya hanyalah dikendalikan, dikuasai oleh setan. Lalu Tuhannya bukan setan. Tergantung agamanya. Ya sudah. Kalau agamanya Muslim, dia mengikuti setan, dia menjalankan perintah setan, Tuhannya berarti adalah Allah. Memang kalau diskusi sama orang-orang seperti itu, ustadz-ustadzmu pun malu ngelihat kau tuh malu. Gimana? Tergantung agamanya. Berarti kalau agamanya Islam, kalau dia mengikuti perintah setan, dia tidak mengikuti perintah Allah, Tuhannya tetap Allah. Memang IQ 78 kau itu. Oke, kita kasih naik ada. Oh, dia masih, kita kasih kesempatan satu kali lagi. Nanti dibilang kita nurunkan nggak diskusi sportif. Aduh, Edi. Abu Hanifah ini terakhir ya, terakhir. Saya konfirmasi dulu. Kamu bermutu atau enggak? Ngetik kalau kamu kalah, kan udah dari awal. Tadi kamu mengatakan tergantung agamanya, betul? Iya, iyalah. Oke. Kalau ada orang Buddha agamanya Islam. Agamanya Islam nih, tertulis di KTP Islam. Tenang. Kalau ada seseorang, kenapa kamu saya turunkan? Karena kamu ngomong terus.
Karena Dengar, kamu bisa takut. dengarkan Itu saya? alasannya, bukan aku ngomong terus. Kamu nggak tahu Abu bilang apa Hanifah, lagi, Maya, dengarkan kamu omongan Ki. saya, biar Nah, kita bisa tahu. diskusi yang bagus nih. Oke, pelan-pelan. Ada orang, Ya siap, jangan dikit ya. ada orang Kalau kalah dia aja. Muslim. Sportif. Ada orang dia Islam, agamanya Islam, tertulis di KTP agamanya Islam. Tetapi dia menjalankan perintah-perintah setan. Dia mengikuti setan, dia tidak mengikuti Allah. Dia menjalankan perintah setan, dia taklukkannya gimana? kepada setan, Agamanya tunduknya Islam. kepada setan, Tapi- patuhnya kepada setan. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya? Tadi katanya pertanyaan salah. Tadi katanya dia beragama Islam, dia mengikuti setan, tidak mengikuti Allah. Berarti bukan Islam dong kalau tidak mengikuti Allah. Gimana sih? Iya, Tuhannya siapa dia? Tuhannya dia. Saya nggak tanya agamanya, Tuhannya siapa dia? Ini terlepas dari agamanya. Misalkan dia Wah, siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? takut. Nah, mulai takut kau. Abu Hanifah, Nah, salah lawan kau malam ini. saya tanya sama kamu. Babak belur kau. Saya tanya sama kamu. Ada orang Islam. Ini terakhir Ya, nih. Kalau kamu masih nggak ngerti lagi teman-teman, saya udah capek loh ngulang-ngulang ini teman-teman ya. Aku nggak ngerti, tapi pertanyaannya salah. Abu. Bilang, ada orang Islam, tapi dia Ya. tidak beriman kepada Allah. Gimana orang Islam nggak beriman kepada Allah? Gimana sih? Pertanyaan aja udah salah. Kata kamu tergantung Yang benar. agamanya tadi, gimana sih? Makanya saya jawab kan tergantung. Ini kan tadi kamu bilang kalau orang mengikuti setan, siapa yang dia sembah? Ya Kan tergantung agamanya. Kalau Kau Kristen, bilang tadi tergantung agamanya, betul. kalau Kristen yang mengikuti setan, Tergantung berarti yang dia sembah ya agamanya. Yesus. Kau bilang tadi tergantung agamanya, Iya, betul kan? kalau misalkan yang mengikuti setan itu adalah Kristen. Ya, kau Berarti yang belajar dia dulu sembah sana, bukan belajar dulu ke sana. Gimana sih? Saya menuruti kemauanmu. Kau bilang tergantung agamanya. Berarti sekalipun dia menjalankan mengikuti setan, tunduk patuh kepada setan, iblis, asal dia agamanya Islam berarti Tuhannya Allah kan gitu. Menurut imanmu. Teman-teman sekalian, kalau ada orang KTP-nya Kristen, KTP Kristen, tetapi dia mengikuti setan, menjalankan apa yang diingini oleh setan, roh jahat. Artinya Tuhannya bukan Yesus, artinya Tuhannya setan itu. Sulit banget mahamin yang kayak begitu. Memang berat mereka-mereka ini cara nyembuhinya gimana, teman-teman. Kalian pikir menjadi host ini tidak capek. Tapi puji Tuhan teman-teman, orang yang di bawah itu ngerti. Ya, orang yang di bawah itu mengambil kesimpulan kok. Ya, begitu banyak nih 10.500 orang ini. Kalau Indonesia 85% Muslim